Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ketika wanita itu mendekat, aromanya menjadi lebih kuat, menyebabkan King Sui merasakan dorongan untuk menggigitnya. Namun, ia segera menepis niatnya untuk melakukannya. Dia terus menatap wanita cantik yang saat ini ada di depannya. Dia adalah Ratu Vampir. Saat kedua mata bertemu, Ratu Vampir tiba-tiba merasakan denyut tak terkendali di dalam hatinya. Dia juga tidak tahu kenapa. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku akan mulai sekarang." "Baiklah kalau begitu, bersikaplah lembut dengan itu," King Sui berkata dengan nada canggung. Ratu Vampir benar-benar mengungkapkan senyuman, dia tidak bisa menahan tawa karena apa yang dikatakan King Sui. Setelah itu, dia mengangguk, "Tidak akan sakit." Ketika Ratu Vampirik selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan bibirnya di leher King Sui. Perasaan lembut namun lembab membuat King Sui gemetar. Rasanya sangat tidak biasa. King Sui merasa terangsang karenanya. Setelah itu, King Sui merasa seolah-olah dia disengat jarum. Segera setelah itu, dia bisa merasakan setetes darah esensi keluar dari lehernya. Ratu Vampir kemudian membuka mulutnya dan mundur 2 langkah. Wajahnya tampak merah. King Sui menyentuh lehernya yang tidak mengalami luka apapun, sebelum mengarahkan pandangannya pada wanita itu. Dia terkejut melihat lapisan zat cahaya merah samar muncul di sekitar wanita itu. King Sui, dia berhasil menerobos. Pada saat ini, Muyun Qingge mendekati King Sui dan berkata dengan lembut. King Sui tidak memiliki petunjuk sedikit pun dan dengan penuh rasa ingin tahu menatap Ratu Vampir. Setelah itu, sebuah adegan yang membuatnya semakin tidak percaya muncul. Mahkota berwarna merah darah benar-benar muncul di kepala Ratu Vampirik. Permaisuri Vampir. Dia benar-benar telah berubah menjadi Vampirik Empress. King Sui membeku karena terkejut, begitu pula Muyun Qingge. Bahkan Permaisuri Vampir saat ini juga melihat King Sui dengan tatapan aneh. Sebenarnya, 1 jam telah berlalu. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk mengamati perubahan yang terjadi di tubuh Permaisuri Vampir. Sebenarnya, King Sui telah berencana untuk pergi saat perubahan sedang berlangsung. Tapi kemudian dia ingat Muyun Qingge mengatakan bahwa Permaisuri Vampir akan menerobos. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Sebelum ini, ketika Muyun Qingge mengatakan bahwa Permaisuri Vampir akan menerobos, dia tidak bermaksud untuk naik level ke tingkat kaisar. Dia hanya mencoba untuk mengatakan bahwa Permaisuri Vampir akan menerobos dari kekuatannya saat ini. Tapi dia tidak pernah berharap itu akan sampai ke tingkat kaisar. Berkembang dari Vampirik Queen hingga Vampirik Empress dapat dianggap mencapai surga dalam satu ikatan. Ratu Vampirik bukanlah keberadaan yang signifikan di suku vampir. Setidaknya akan ada 1 dari mereka di setiap area. Dan suku vampir terbagi menjadi banyak wilayah. Sebaliknya, Permaisuri Vampir adalah kasus yang berbeda. Ini seperti perbedaan antara kerajaan dan kerajaan. Sebuah kerajaan setara dengan setidaknya 10, atau bahkan ratusan kerajaan. Perbedaannya sangat signifikan. Karena dia sekarang adalah Permaisuri Vampir, pasti akan ada banyak Ratu Vampir dari berbagai daerah yang datang ke sini untuk memberi hormat padanya. Inilah perbedaan yang bisa dibuat oleh kekuatan murni. Apa yang dikhawatirkan King Sui, Muyun Qingge serta Permaisuri Vampir, adalah jika dia berevolusi menjadi Permaisuri Vampirik dengan bantuan esensi darah, itu berarti dia akan hamil. Selanjutnya, keturunan yang dia lahirkan, pasti akan menjadi Permaisuri Vampir. Mengikuti logika ini, itu akan menjadi hal yang baik bagi Permaisuri Vampirik. Tapi dia sepertinya tidak siap untuk itu. Untuk saat ini, bahkan King Sui tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan sebelum ini,
dia masih khawatir jika Ratu Vampir akan melahirkan generasi berikutnya menggunakan esensi darahnya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki niat seperti itu, tetapi untuk banyak hal, rencana Tuhan cenderung menggantikan rencana kita sendiri. Muyun Qingge memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Meski demikian, dia tetap diam. Hal-hal di sini sudah selesai. Saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk pergi. Permaisuri vampir yang kembali ke akal sehatnya berkata dengan lembut. Aura permaisuri vampir saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Tekanan yang dia berikan sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia berbalik tetapi mencoba menghindari kontak mata dengan King Sui, karena dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. King Sui mengulurkan tangannya dan menggosok titik akupuntur Taiyang. Dia kemudian berkata kepada Muyun Qingge, ayo pergi. Baik, Muyun Qingge menanggapi. Muyun Qingge sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali. King Sui merasa sangat kesal. Di zaman kuno, penyihir vampir juga merupakan suku Raja Iblis. Itu adalah makhluk yang berdiri setara dengan dewa pertempuran. Setelah bergerak sekitar 2 langkah, King Sui berbalik dan melihat ke arah permaisuri vampir. Jika memungkinkan, tolong hentikan mengirim orang-orang Anda ke Gunung Suci untuk menghisap darah manusia. Saya berjanji, tapi itu hanya terbatas di Gunung Suci. Juga, kamu akan menjadi yang pertama, dan juga orang terakhir yang aku ambil dari Blood Essence. Kata permaisuri vampir. King Sui tidak tahu apa yang dimaksud permaisuri vampir dengan itu. Dari perspektif King Sui, dia merasa lebih sulit untuk menerima suku penyihir vampir daripada suku dengan warisan Raja Iblis. Dia tidak pernah bermaksud untuk terlibat dalam urusan apapun tentang suku penyihir vampir. Dia juga tidak pernah berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi hari ini, dapat dianggap bahwa dia akhirnya mempelajarinya. Ini adalah untuk Anda. King Sui melemparkan sekantong sutra sachet interspatial padanya. Setelah itu, dia langsung menghilang bersama Muyun Qingge. The Vampiric Empress secara naluriah mengambil interspatial silk sachet yang dilemparkan King Sui kepadanya dan melihat ke arah di mana King Sui menghilang. Dia kemudian memindahkan tangannya ke perutnya. Saat ini, perutnya benar-benar rata, tanpa ada daging berlebih di atasnya. Tetapi dia tahu bahwa segera, kehidupan baru akan lahir darinya. King Sui merasa sangat kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pergi ke Vampiric Demoness Hill. Saat ini, dia tidak ingin terus tinggal di sini sedetik pun. Qingge, ayo kita sapa Seng Jun. Aku sudah memutuskan untuk pergi hari ini. Saat ini, baik King Sui dan Muyun Qingge sudah berada di dasar Gunung Suci. Kenapa kamu terburu-buru? Muyun Qingge memandang King Sui dan berkata, saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang dibutuhkan. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berjalan ke atas bukit. King Sui, sejujurnya, kamu tidak perlu berada dalam suasana hati yang buruk. The Vampiric Empress adalah orang yang baik. Lihatlah dia lebih dekat, apa menurutmu dia mirip dengan penyihir vampir normal? Muyun Qingge berbicara dengan hati-hati. Mari kita berhenti membicarakan masalah ini. Semakin saya memikirkannya, semakin saya jengkel. King Sui merasa sangat kesal. Itu terutama karena bayi yang akan segera dilahirkan oleh permaisuri vampir adalah putrinya sendiri yang berhubungan dengan darah. Apa kau khawatir dia akan melahirkan penyihir vampir? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. King Sui mengakuinya dengan diam. Jika itu yang Anda khawatirkan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Untuk Vampiric Empresses, terutama kaisar yang menerobos dengan metode ini, putri yang mereka lahirkan akan menjadi penyihir suci yang hanya muncul sekali dalam setiap 1000 tahun. Mereka akan berbeda dibandingkan dengan iblis wanita biasa. Selain itu, mereka bersiap untuk mencapai prestasi yang tak terukur di masa depan. Di zaman kuno, penyihir suci pernah bertempur dengan orang suci Dao dari sekte abadi sebelumnya. Ceritanya tidak hanya berhenti di sini, dikatakan bahwa dia sendiri yang menghadapi beberapa dari mereka.
King Sui tidak jelas tentang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai bertanya lebih dalam. Jadi dengan kata lain, apakah itu berarti dia tidak perlu mengonsumsi darah segar? Tentu saja tidak. The Secret Demoness dapat dianggap sebagai manusia. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi yang jauh lebih kuat dari penyihir vampir. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia setelah mendengar apa yang dikatakan Muyun Qingge. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba. Yang lebih buruk adalah dia adalah orang dengan pola pikir tradisional. Jika permaisuri vampir tidak memiliki anaknya di perutnya, dia akan dapat bertindak seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sebenarnya hingga saat ini masih dianggap belum terjadi apa-apa. Permaisuri hanya meminta setetes blood essence-nya sebagai imbalan untuk vampiric divine gold. Satu-satunya masalah adalah bahwa darah putrinya pasti akan mengalir di pembuluh darahnya. Meskipun dia tidak berbagi hubungan apapun dengan wanita ini, tidak peduli seberapa cantik atau cantik penampilannya, pada akhirnya, dia tetaplah seorang vampiric empress. Dia tidak pernah berniat memiliki wanita seperti itu. Pastinya, tetap menjadi pertanyaan apakah wanita itu mengaguminya. Untuk saat ini, hanya satu hal yang dikonfirmasi. Ketika gadis itu lahir di masa depan, dia pasti akan memiliki darahnya yang mengalir di dalam dirinya. King Sui tidak bisa berkata-kata, dia menjadi sangat paranoid tentang cara permaisuri vampir melahirkan. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa metode seperti itu sebenarnya ada hubungannya dengan dia. Seng Jun juga sangat terkejut saat mengetahui bahwa King Sui ingin pergi. Sebelum ini, dia telah berjanji padanya untuk tinggal selama beberapa hari, tetapi sekarang, bahkan belum setengah hari berlalu dan dia sudah terburu-buru untuk pergi. Apa terjadi sesuatu? Apakah Anda memerlukan bantuan? Seng Jun sekarang memperlakukan Muyun Qingge dan King Sui seperti teman-temannya sendiri, oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah ini. Tidak juga, aku hanya ingin kembali. Kami akan kembali lagi saat kami bebas. Ucap King Sui tersenyum. Sangat jelas terlihat bahwa senyumnya tidak terlihat bahagia. Seng Jun tidak tahu apa yang terjadi, meskipun begitu, dia masih mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mencoba memelukmu lebih lama lagi. Berhati-hatilah dalam perjalanan Anda. Ingatlah untuk kembali kapanpun Anda punya waktu luang. King Sui mengangguk. Pada saat ini, Muyun Qingge berbicara dengan Seng Jun seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Di masa depan, jika Anda perlu terlibat dalam segala jenis pertempuran melawan permaisuri vampirik, Anda dapat menyebutkan nama King Sui. Meskipun vampiric empress tidak benar-benar tahu nama King Sui, bisa dibilang, dia masih menerima setetes blood essence darinya. Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah temannya. Muyun Qingge mengangguk dan segera menghilang dari Gunung Suci bersama dengan King Sui. Seng Jun melihat ke arah tempat King Sui menghilang dengan tatapan aneh. Permaisuri vampir, dia belum pernah mendengar ada orang di sekitar daerahnya. Oleh karena itu harus berarti bahwa dia menerima setetes esensi darah King Sui dan berubah menjadi satu. Seng Jun tidak tahu apa-apa. Dia mengerti apa yang dimaksud Muyun Qingge dan juga berhasil memahami alasan di balik kepergiannya dan mengapa dia kesal. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, apakah ini yang dianggap sebagai hubungan naas? King Sui tidak menyalahkan Muyun Qingge karena menyebutkan masalah ini. Faktanya, King Sui merasa lebih lega setelah dia menyebutkannya. Dia tidak ingin terjadi apapun antara Seng Jun dan Vampiric Empress. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin mengatakannya, tetapi tidak masalah jika itu keluar dari mulut Muyun Qingge. Ini juga membuatnya merasa tidak terlalu ragu. Muyun Qingge adalah wanita yang sangat baik. King Sui tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat wanita di sampingnya yang seperti peri. Dia mengenakan pakaian bermartabat yang terasa seperti tidak terbuat dari dunia ini. Dia juga memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang sangat jujur. Auranya memiliki kemiripan dengan Ye Jiange kecuali jika dibandingkan dengan Jiange. Auranya mengungkapkan bahwa hal itu menunjukkan sedikit penghinaan terhadap urusan manusia.
Dia juga mirip dengan Ming Yue Glow, penampilannya yang bermartabat disertai dengan pesona lain. Dibandingkan dengan keanggunan Hai Dongqing, dia memberi orang perasaan lebih nyata. Anda tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Mungkinkah orang sepertimu juga akan mendiskriminasi suku lain? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. Dia juga seorang wanita suku Drakaina. Tidak, bagi saya, semuanya sama. Saya tidak meremehkan siapapun. King Sui tertegun sejenak. Dia kemudian melanjutkan dan berkata, kalau begitu, apa yang masih membuatmu bingung? Muyun Qingge bertanya. Aku tidak tahu. Aku tahu jauh di lubuk hatiku, kau menganggap penyihir vampir itu jahat. Tetapi dapatkah Anda mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada kejahatan yang tinggal di dalam diri manusia? Di suku iblis, bahkan ada Raja Iblis dengan hati yang baik. Anda tidak bisa begitu saja mengasumsikan seluruh suku mereka sekaligus. Seperti yang kau lihat, permaisuri vampir memang memiliki hati yang baik. Muyun Qingge berkata dengan cepat. King Sui gemetar. Dia ingat Raja Iblis Tantai Lingyan dan juga pemandangan dunia ini yang tidak biasa, misalnya, Luo Qingcheng menjadi putri duyung. Wanita yang saat ini berada di samping dirinya juga seorang wanita suku Drakina. Ternyata, penglihatannya masih terbatas pada apa yang dia lihat, dia belum berhasil mengungkapkan cinta seperti yang dia pikir dia bisa. Bocah kecil, jangan khawatirkan aku. Jika Anda tidak segera mencari suami, untuk semua yang Anda tahu, saya mungkin memanfaatkan Anda. Sekarang setelah kupikir-pikir, kenapa kamu tidak membuatku sedikit nyaman? King Sui tersenyum dan berkata setelah melepaskan apa yang ada di pikirannya. Muyun Qingge dengan marah memelototi King Sui setelah mendengarkan kata-katanya yang tidak tahu malu. Sudah kuduga, semua pria itu jahat. Sepanjang perjalanan mereka kembali, selain terus terburu-buru melalui perjalanan mereka dengan 9 benua langkah, King Sui dan Muyun Qingge akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. Tentu saja, dalam kasus King Sui, dia sangat bebas. Karena dia bahkan tidak berhasil menyelesaikan waktunya di alam, sama sekali tidak perlu baginya untuk berkultivasi di dunia luar. Muyun Qingge, sebaliknya, bekerja sangat keras. Meskipun bakat mungkin sangat penting, itu masih kurang dibandingkan dengan kerja keras. Hanya dengan memiliki keyakinan dan tekad yang kuat seseorang bisa mengeluarkan bakatnya dengan baik. Hanya bakat, tanpa kerja keras atau keyakinan, hanya akan menyebabkan bakat seseorang menjadi sia-sia dan pada gilirannya, mengembalikannya kembali menjadi manusia normal. Para ahli adalah penyendiri. Kutipan ini tidak hanya mencoba untuk mengatakan bahwa para ahli merasa kesepian ketika mereka berada di puncak dunia dan tidak ada orang yang layak untuk bersaing dengan mereka. Bahkan sepanjang hidup mereka, mereka menjalaninya sendiri. Ini karena mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. Mereka tidak akan punya waktu untuk terlibat dalam urusan manusia manapun. Saat ini, Muyun Qingge terus menari dengan anggun dengan Sun Shooting Bow-nya. Sejak Sun Shooting Bow secara otomatis mengenalinya sebagai pemiliknya, tubuhnya telah mengalami perubahan. Tampaknya ada bow shadow yang terdiri dari origin ki yang tinggal di dalam dantiannya. Sosok busur telah memberinya manfaat besar. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Yang terpenting, kekuatan anak panah yang dia tembak dengan Sun Shooting Bow-nya secara bertahap menjadi semakin kuat. Sampai sekarang, King Sui telah membantunya mengembangkan cukup banyak anak panah. Bahkan ada beberapa yang dianggap berharga. Anak panah ini, setelah ditembak, masih bisa digunakan setelah ditemukan. Cukup berbeda dengan anak panah yang kualitasnya biasa-biasa saja, mereka hanya akan sekali pakai setelah digunakan. Ada juga beberapa anak panah dengan kekuatan luar biasa besar. Namun, mereka hanya dapat digunakan sekali. Kekuatan panah-panah ini sangat kuat. Mereka cukup kuat untuk dikenal sebagai panah pembunuh ilahi yang merusak. Mereka sama kuatnya dengan panah yang ditembak King Sui saat itu. Dengan kemampuan King Sui saat ini, dia belum dapat menempa panah pembunuh ilahi yang merusak. Meski begitu,
dia masih bisa membuat panah yang melampaui kelas legendaris. Jika dia beruntung, terkadang panah itu bahkan mungkin menjadi panah legendaris di False God Grade. Namun, kemungkinan hal ini terjadi sangat jarang. Jumlah energi yang dikonsumsi panah itu tidak signifikan. Biasanya, prajurit yang menggunakan busur sebagai senjatanya lebih ahli dalam pertempuran jarak jauh. Mereka harus bergerak sangat cepat dan mencoba menerbangkan lawan mereka sampai mati. Inilah mengapa King Sui membuatnya berkultivasi 9 langkah istana dan membiarkannya berlatih kiting. Selanjutnya, King Sui akan segera menyadari bahwa dia memiliki bakat menakutkan dalam memanah. Mengunci, itu adalah kemampuan gambar busur di dalam dantiannya. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Sun Shooting Divine Bow kunci. Ini memiliki akurasi 100% menembak lawannya. Mampu mengabaikan 20% kekuatan pertahanan lawan, 20% peluang untuk memberikan serangan kritis pada lawan dan berpotensi menembus shield lawan. Ini meningkatkan kecepatan pengguna 4 kali lipat. Ada 30% peluang untuk menghindari serangan lawan. Itu juga mengabaikan 30% kerusakan yang disebabkan oleh lawan dan menangkis 20% lainnya kembali ke lawan. Ini adalah nama dan kemampuan busur yang tepat. Selanjutnya, hal-hal perlahan menjadi jelas bagi King Sui. Muyun Qingge sangat mungkin menerima warisan dari dewa pertempuran menembak matahari. The Sun Shooting Bow tepatnya adalah senjata dari dewa pertempuran menembak matahari. Fakta bahwa itu mengenali pemiliknya sendiri berarti bahwa dia menerima warisan dewa pertempuran. Sampai sekarang, King Sui kurang lebih telah mengkonfirmasi semua ini. King Sui tidak mempertanyakan Muyun Qingge dan dia juga tidak membicarakan hal ini. Namun, dia yakin akan hal itu. King Sui menatap Muyun Qingge yang berlatih tanpa henti. Hatinya tenang dan damai. Beberapa hari telah berlalu sejak saat itu. Meskipun dia tidak senang dengan masalah Ratu Vampir, dia perlahan pulih sekarang. Dia berhenti berpikir lebih jauh, ada terlalu banyak masalah dalam hidup. Jadi, tidak perlu membuat lebih banyak masalah. Beberapa hal tidak perlu dilakukan dengan sengaja, begitu terjadi, itu akan maju ke jalur yang benar dengan sendirinya. Itu adalah hukum alam dan dao surgawi, manusia tidak mampu mengubahnya. Perubahan yang disengaja akan menghasilkan efek sebaliknya, hanya dengan begitu orang akan menyadari bahwa tindakan yang disengaja membawa hasil yang paling tidak diinginkan. Memikirkan itu, King Sui merasa lega. Untuk rileks, dia harus mengendurkan dirinya. Pikirannya selalu tegang selama bertahun-tahun, bahkan sekarang, dia tidak bisa rileks sepenuhnya. Dia tidak pernah berharap untuk sepenuhnya rileks. Namun, mengingat kondisinya sekarang, dia bisa sedikit santai dan kembali. King Sui berencana untuk memperkuat keluarganya, karena dia menjadi jauh lebih kuat sekarang. Seperti kata pepatah, begitu seseorang menjadi kuat, semua pengikutnya menerima anugerahnya. Itu sangat damai di sepanjang perjalanan. Setengah bulan kemudian, King Sui dan Muyun Qingge kembali ke Sunset Seeking Palace. Mereka hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari sebulan untuk perjalanan pulang pergi, yang dianggap secepat kilat. Semua orang sangat terkejut dengan kembalinya mereka karena itu terlalu cepat. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya dalam perjalanan ke Gua Suara Laut Suci, tapi mereka sudah kembali sekarang. Ye Jianghe, King Hanye, dan Luo Qingcheng tercengang melihat King Sui. Tetap saja, mereka menyapa mereka berdua dengan gembira. King Sui dan Muyun Qingge memeluk mereka. King Sui, bagaimana? Ye Jianghe bertanya dengan cemas. Meskipun dia yakin dengan King Sui, sulit untuk merasa nyaman sepenuhnya. Semuanya berjalan dengan baik, King Sui mengangguk. King Hanye memandang King Sui dengan luar biasa. Ini terlalu cepat, kami hanya mengatakan jika kalian bisa mencapai Gua Suara Laut Suci. Bahkan jika Anda cepat, tempat terjauh yang Anda bisa adalah Gua Suara Laut Suci sekarang. Jangan percaya padaku, kapan aku pernah berbohong padamu, juga, aku tidak akan bercanda tentang masalah Qingcheng. King Sui tersenyum dan berkata,
Kemudian, dia mengeluarkan bunga mudra suci. Sekaligus, semua orang percaya padanya dan tidak bertanya lagi. Mereka semua sangat gembira karena Luo Qingcheng bisa diselamatkan sekarang. Setelah beberapa saat, King Xiu bangun juga. Ye Jianghe menggendongnya dan King Sui segera memeluknya. Mereka tidak tampak jauh setelah sebulan berpisah. Pria kecil itu tampak energi sekarang, dia tidak tampak malu dengan King Sui dan mengenalinya. King Sui memandangi pria kecil itu dan kemudian Ye Jianghe. Waktu pelatihannya terputus demi si kecil ini. Dia tidak setuju untuk mendapatkan pengasuh anak karena ini adalah anaknya sendiri. Dia bersikeras untuk membesarkannya sendiri dan tidak keberatan untuk menunda pelatihannya. King Sui sangat bangga memiliki wanita dunia lain dan seperti peri untuk melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Agak tidak pantas untuk berpikir seperti ini, tetapi King Sui merasa sangat bangga dan berhasil untuk itu. Jika dia harus memilih antara menjadi pria terkuat di dunia dan memiliki wanita ini, dia lebih suka kehilangan gelar daripada mengorbankan wanita ini. Meskipun bunga mudra suci ditemukan, itu tidak dapat segera digunakan dan perlu dimurnikan. Setelah beberapa saat yang hidup dan minum bersama, King Hanye, Muyin Qingge, dan Luo Qingcheng kembali ke kamar mereka karena mereka memiliki banyak hal untuk dibagikan. Bagaimanapun, King Sui baru saja kembali dan perlu menikmati kebahagiaan keluarga. Bahkan King Hanye membuat kesepakatan dengan King Sui. Dia membayangkan dirinya dalam situasi Ye Jianghe dan menganggap bahwa Jianghe menginginkan waktu pribadi dengan King Sui dan anaknya. Ye Jianghe duduk di sofa, memegangi ketiak pria kecil itu sementara dia bergerak naik turun dengan gelisah di atas kakinya. King Sui berjongkok di depan mereka dan bermain dengan King Xiu. Jianghe, ayo kembali ke King Clan setelah beberapa waktu, kata King Sui sambil tersenyum. Ye Jianghe tersenyum, aku juga ingin kembali. Si kecil sudah dewasa tapi belum bertemu orang tua kita. Ye Jianghe menerima identitasnya untuk berbaur dalam keluarga besar ini sekarang. Aku tahu kau mengkhawatirkan tempat ini, jangan khawatir, kekuatan Qingge lebih dari cukup untuk melindungi tempat ini saat kita pergi. Qingcheng dan Hanye juga akan berada di sini saat itu, jadi yakinlah. King Sui tahu Ye Jianghe mengkhawatirkan mereka di sini. Jika Anda bisa merasa nyaman, saya juga akan mempercayai Anda, Ye Jianghe menyeringai. King Sui duduk di sisi Ye Jianghe dan memegang bahunya, merasa sangat puas. Dia tidak tahu tujuan hidupnya di dunia ini, tetapi dia harus memastikan orang-orang di sekitarnya untuk menjalani hidup yang aman dan bahagia. Ini adalah tujuan King Sui. Dia tidak memiliki ambisi yang luar biasa dan tidak pernah berpikir untuk bercita-cita dunia. Dia hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik untuknya dan keluarganya. Itu adalah norma bagi yang lain untuk berkelahi meskipun Anda tidak bermaksud memulainya. Beberapa ingin merendahkan Anda demi keuntungan mereka sendiri jika keberadaan Anda merupakan ancaman bagi mereka. Karenanya, banyak hal terjadi sebagai hal yang biasa. King Sui memikirkan wanita di sekitarnya yang semuanya cantik luar biasa. Wanita selalu merepotkan. Wanita adalah kebanggaan pria dan simbol kekuatan. Pria yang kuat harus ditemani oleh wanita cantik. Konflik tercipta seketika. Begitu seseorang menemukan bahwa seorang pria yang lebih lemah dari dirinya dikelilingi oleh wanita yang lebih cantik dari dirinya. Sumber konflik adalah keserakahan dan nafsu pria. Keinginan akan mendorong pria untuk maju. Sulit untuk memiliki anak, King Sui merasa dibatasi karena itu sekarang. Namun, itu bukanlah gangguan. King Xiu tertidur nyenyak di bawah perawatan King Sui yang hangat dan lembut. Ye Jianghe langsung tersipu saat melihat tindakan King Sui. Dia segera mengerti apa yang ingin dia lakukan setelah berpisah begitu lama. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Itu adalah periode perpisahan singkat setelah 1 bulan. Setelah menenangkan putranya, King Sui segera menggendong Ye Jianghe. Dia mencium bibir merah lembabnya saat dia menggigil ringan dan kemudian menuju ke kamar lain. Erangan manis, memilukan, dan menggoda membuat tulang punggung King Sui merinding.
Kegembiraan yang menghibur tak terlukiskan. Kelembutan hangat dan lembab menyelimuti King Sui. Melihat wajah kabur, mistis, dan menggoda, King Sui langsung bersemangat. Ini berkali-kali lebih kuat daripada afrodisiak apapun. Suara memikat di ruangan itu berlanjut selama 2 jam sebelum berhenti. Setelah aktivitas yang intens, Ye Jianghe meringkuk di pelukan King Sui dengan lesu. Ketertarikannya begitu mematikan saat dia menjadi pemalu dan cantik. Tangan King Sui membelai punggung Ye Jianghe dengan lembut. Dia menikmati saat-saat menenangkan setelah badai. Kulitnya yang hangat dan halus seperti sutra terbaik, dia tidak bisa melepaskan tangannya darinya. Dia hanya bisa menikmati sesi yang begitu lembut dengan damai setelah 2 jam aktivitas yang penuh semangat. Kekuatan King Ge meningkat pesat. Apakah kalian? Ye Jianghe menyeringai. Kekuatannya sangat meningkat dan diikuti oleh keintiman yang meningkat dengan King Sui. Itulah alasan yang membuatnya penasaran. King Sui enggan mengemukakan masalah ini di depan mereka dan para wanitanya tidak mengabaikannya, tetapi harus menerimanya dengan tenang karena mereka tidak dapat menolak pilihannya. Tidak, kamu berpikir omong kosong, bukankah kamu baru saja melihatku? Aku menahan diri untuk waktu yang lama. Apakah kamu belum puas? Biarkan kakak laki-laki lebih mencintaimu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, King Sui ingin membalikkan. Bajingan, baiklah, hentikan, aku benar-benar tidak ingin lagi. Ye Jianghe tersipu. Pemuda ini mempermalukannya dengan menyebut dirinya kakak. King Sui dipegang begitu erat sehingga dia berhenti bergerak dan menatapnya sambil tersenyum. Saya dulu punya mimpi yang ambisius. Mimpi apa? Ye Jianghe mengangkat kepalanya sedikit sambil berpelukan dengan King Sui. Pada saat itu, dia sangat puas, dia menikmati lingkungan yang damai dan ketenangan mental saat ini. Untuk selalu menang, memiliki pasukan istri dan selir. King Sui berkata dengan nada berat. Ye Jianghe terkejut dan tersenyum, kamu belum pernah menang, tapi kamu sudah mencapai yang terakhir, kamu harus senang bahwa kamu mendekati tujuanmu. King Sui menggelengkan kepalanya dengan getir, kamu adalah kakak perempuanku yang hebat, aku merasa kamu semakin dingin. Bisakah Anda sedikit cemburu untuk memenuhi rasa pencapaian saya? Saya tidak bisa merasakan harga diri saya ketika Anda tidak peduli dengan saya. Seorang pria tidak bisa hidup tanpa hubungan cinta, tapi itu hanya menyita sebagian kecil dari hidupnya, masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Bukankah kamu mengatakan bahwa cinta yang tahan lama bertahan tanpa hidup bersama siang dan malam? Senang sekali bisa bertemu sekali dalam 1 atau 2 tahun dan menghabiskan beberapa hari bersama. Ye Jianghe berkata dengan serius. King Sui membuka matanya lebar-lebar dan merenung, itu adalah pemikiran umum di antara para wanita. Mereka semua adalah wanita super keindahan. Hanya wanita yang melekat pada pria terus-menerus, pada kenyataannya, itu bukan hal yang baik. Pasangan intim manapun pasti membutuhkan ruang pribadi mereka sendiri dan sedikit jarak untuk menjaga hubungan yang baik. Memang benar bahwa jarak menghasilkan harmoni. Tapi, apakah kamu tidak merasa tercekik untuk berpisah terlalu lama? Kata King Sui, menggigit daun telinganya. Ye Jianghe menggigil ringan dan menjawab dengan lembut, hanya jika waktunya lama, apakah kamu akan merindukanku? Aku akan merindukanmu juga. King Sui menyeringai. Mungkinkah ini, ketidakhadiran membuat hati terkesima. King Sui tidur sampai tengah malam dengan Ye Jianghe dalam pelukannya. Sekarang si kecil sudah bangun. Mereka tidur di kamar tidur dengan pria kecil di antaranya. Dia menyukai perasaan ini. Setelah tengah malam, King Sui memasuki alam valet jade immortal. Banyak hal yang harus dia lakukan sekarang. Selain pelatihan, dia ingin menempa Golden Battle Halberd-nya lagi. Alih-alih menempa, itu benar-benar penegakan dengan menambahkan beberapa bahan baku unik dan memperkuat batu untuk membuat senjata dan baju besi yang ada lebih kuat. King Sui memang ingin menggunakan Vampiric Divine Gold. Meskipun peristiwa yang menjengkelkan, dia harus memanfaatkannya dengan bijak, jika tidak, itu akan sia-sia. King Sui tidak senang saat melihat emas ilahi vampir yang besar di dunia. Sekarang,
dia akan mencoba untuk menggabungkan Vampiric Divine Gold di Golden Battle Halberd. Pemurnian emas ilahi vampir. Api primordial King Sui diperkuat sebagai hasil dari peningkatan kekuatannya, penyerapan mutiara api, dan keterampilan menguasai atribut api. Kekuatan primordial flame sebanding dengan level master dari Divine Wood Essence dalam atribut wood. Nilai Vampiric Divine Gold akan meningkat ke puncaknya setelah penyempurnaan. Ini adalah kemampuan King Sui yang kuat dan tak tertandingi. Yang lain dapat meningkatkan kualitas bahan pemurnian tergantung pada pengalaman mereka, sedangkan King Sui dapat meningkatkan nilai bahan ke puncaknya. Alasan kesuksesan King Sui adalah teknik penglihatan surgawinya. Dia bisa memeriksa kualitas bahan selama proses pemurnian, sementara yang lain tidak bisa melihat gambaran besarnya. Waktu berlalu, saat King Sui menyempurnakan Vampiric Divine Gold, nilainya meningkat secara bertahap. Melihat tingkat peningkatannya, King Sui tahu itu akan membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk meningkatkannya ke tingkat sempurna. Kelas 90. King Sui berhenti sejenak untuk melihat Vampiric Divine Gold sekarang, itu menyusut lebih dari sepertiga dari ukuran sebelumnya di kelas 80. Namun, Vampiric Divine Gold saat ini dilengkapi dengan indera spiritual yang lebih tinggi. Ketangguhannya dan karakteristik lainnya meningkat beberapa kali. King Sui tidak terkejut, semakin jauh kemajuannya, semakin besar perbedaan kelas. Untuk mendapatkan produk akhir yang lebih baik, seseorang harus menggunakan bahan yang bermutu lebih baik. Beberapa master tempa mungkin ingin menyempurnakan sepenuhnya, tetapi ada batasan untuk kenaikan kelas, seperti spekulasi saham. Setelah melewati 100, bahan tersebut akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, master tempa yang normal akan berhenti berdasarkan pengalaman masa lalunya. Oleh karena itu, hanya yang sangat beruntung yang bisa menghasilkan item kelas sempurna. Jika dia tidak puas dengan kenaikan dan melanjutkan karena keserakahan, itu akan menjadi tragedi. Ini adalah situasi yang sangat umum. Teknik penglihatan surgawi King Sui seperti alat curang. Selama bertahun-tahun, dia diuntungkan dengan mengandalkannya secara besar-besaran. Beberapa hari kemudian, King Sui melihat emas ilahi vampir yang hanya memiliki setengah ukuran kepala manusia. Ini adalah Vampiric Divine Gold tingkat sempurna. Sebelumnya, itu adalah setengah ukuran manusia. Sekarang, itu hanya setengah dari kepala manusia. Itu berputar dengan lingkaran cahaya ungu dan aliran uap ungu. Inilah perbedaan antara transformasi kuantitas dan peningkatan kualitas. Vampiric Divine Gold tingkat sempurna berkali-kali lipat lebih berharga dari yang sebelumnya. Selanjutnya, itu disempurnakan menjadi keadaan cair dan dituangkan ke Golden Battle Halberd, diikuti dengan palu. Palu peleburan besi King Sui sekarang menjadi palu tingkat Dewa Semu. Ini demi produk akhir yang lebih baik. Peralatan tempa harus berkualitas tinggi untuk membuat barang bagus. Oleh karena itu, King Sui menghabiskan waktu lama untuk menghasilkan palu yang cocok. Muyun Qingge dan Tantai Lingyan memiliki sepatu bot tingkat Dewa Semu yang disediakan oleh palu kuat King Sui. King Sui tidak terburu-buru untuk menempa armor dan senjata tingkat Dewa Semu untuk para wanita. Salah satu alasan menjadi senjata Dewa Semu tidak mudah untuk dipalsukan. Selain itu, mereka berada dalam tahap terbaik untuk peningkatan. Dia tidak ingin mereka terlalu bergantung pada senjata ini. Butuh beberapa waktu untuk melelehkan emas ilahi vampir. Kemudian, Vampiric Divine Gold yang meleleh dituangkan langsung ke Golden Battle Halberd. Pada level King Sui saat ini, dia tidak membutuhkan platform tempa khusus lagi, dia bisa langsung melakukannya. Golden Battle Halberd melayang di depan King Sui. Mengayunkan palu ungu tingkat Dewa Semu, dia mulai menggunakan teknik 1000 palu untuk menempa Golden Battle Halberd. Kecepatan palu sangat cepat namun tidak panik. Itu sangat ritmis, memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas dengan ketukan yang menekan. 9 tubuh emas yang, ki dari teknik penguatan kuno, dikombinasikan dengan energi alam dan kekuatan ulet yang tak terlukiskan, King Sui tampaknya terobsesi dan terbakar. Dia tidak terganggu oleh lingkungan sekitar,
sebenarnya dia sepertinya dirasuki oleh Dewa Smith. King Sui tahu bahwa dia sedang kesurupan, tetapi dia belum mencapai keadaan ketiadaan. Meskipun dia menginginkannya, keadaan ketiadaan membutuhkan sedikit keberuntungan. Faktanya, kondisi King Sui saat ini dianggap sebagai kondisi semi-sadar. Dia mampu mencapai hasil 2 kali dengan menggunakan setengah usaha sekarang, dalam menempa dan juga penyempurnaan. Namun, itu masih jauh dari keadaan ketiadaan yang sebenarnya. Waktu berlalu secara bertahap, cairan valet di Golden Battle Halberd dipalu dan digabungkan menjadi Golden Battle Halberd sedikit demi sedikit. Lapisan ungu tebal yang menutupi Golden Battle Halberd perlahan digantikan oleh warna emas yang berkilau. Dum, awan dengan warna emas berkilau meledak dan menyebar seperti lingkaran cahaya keemasan yang berkedip ke sekitarnya dan itu menerangi seluruh dunia secara instan. Berhasil, senyum gembira merayapi wajah King Sui. Meskipun prosesnya tidak memasuki dunia yang diinginkannya, itu berjalan mulus tanpa diragukan lagi. King Sui masih puas karena itu berjalan dengan baik. Melihat emas yang berkilauan dan sekarang Golden Battle Halberd yang lebih kuat, King Sui bingung. Dalam keadaan normal, King Sui belum mencapai level untuk menempa artefak ilahi seperti Golden Battle Halberd. Tak perlu dikatakan untuk memperkuat kekuatan Golden Battle Halberd. Sudahlah, lupakan saja, mari kita lihat seberapa kuat Golden Battle Halberd sekarang. King Sui tersenyum. Pertempuran emas Halberd, gandakan kekuatannya. Kekuatan destruktif yang tak terkalahkan, mampu menembus pertahanan dan baju besi yang sangat tangguh dalam batasnya, 9 kali peningkatan kemampuan penetrasi yang ada. Ini adalah kekuatan 10.000 yang komprehensif yang secara teoritis dapat menembus 90.000 pertahanan dan baju besi yang penetrasi absolut, 1% tingkat penetrasi absolut untuk menembus segalanya dan mengabaikan apapun. King Sui merasa acuh tak acuh untuk melihat atribut itu karena tingkat penetrasi absolut tampaknya terlalu rendah. King Sui tidak pernah mengalaminya meskipun kejadiannya 1%. Berdasarkan kekuatan, penetrasi absolut tidak akan terjadi jika perbedaannya terlalu besar. Selama pertempuran selama bertahun-tahun ini, efek penetrasi terjadi berkali-kali. Namun, dia tidak yakin untuk penetrasi absolut dan tidak terlalu berharap pada kemungkinan ajaib ini. 3 kali peningkatan tingkat penetrasi absolut menjadi 3% saat melakukan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Ini terdengar tidak dapat diandalkan seperti sebelumnya bagi King Sui. Kekerasan, salah satu senjata yang paling tangguh, terkeras dan paling di dunia. 90% penurunan kemungkinan rusak bahkan di bawah kekuatan destruktif yang menghancurkan. Dewa Emas, kemampuan kuat Dewa Pertempuran Emas, peningkatan kekuatan 4 kali Dewa Pertempuran Halo, keterampilan pasif, konsumsi 0. King Sui menyeringai melihat ini. Sebagai raja dari Dewa Pertempuran Emas memiliki fisik yang kuat dan kekuatan keadilan yang besar. Battle God Halo dapat membawa peningkatan di semua aspek. Sekarang, dia akhirnya bisa menunjukkan kehebatan Battle God Halo. Brutus menyerap sebagian dari endurance lawan dan origin ki sesuai dengan kekuatan yang merusak di setiap serangan. Ini seharusnya adalah kemampuan dari Vampiric Divine Gold, namun itu terlalu kabur. Meski konsumsi pastinya tidak disebutkan, tidak apa-apa selama masih ada. Selain itu, yang lebih penting, kekuatan Golden Battle Halberd telah meningkat sekarang. Artefak ilahi dan senjata ilahi, peningkatan diaktifkan. King Sui mengerti mengapa dia sekarang bisa berhasil menempa artefak ilahi, pertempuran emas tombak. Ini harus sebagian besar terkait dengan peningkatan kemampuannya. King Sui tahu bahwa dia hanya membangkitkan sebagian dari kemampuan Golden Battle Halberd sendiri. Dia tidak memalsukannya. Dia hanya mengaktifkan beberapa dari kemampuannya yang ada. Blood Taas ini seharusnya menjadi kemampuan Vampiric Divine Gold. Namun demikian, itu adalah hal yang menggembirakan bahwa kemampuan Blood Taas bisa berguna dalam perang yang berkepanjangan. Itu bisa menelan daya tahan lawan dan origin ki,
karenanya secara tidak langsung dapat meningkatkan konsumsi lawan dan menciptakan situasi panik. Saat ini, King Sui mencapai kekuatan 130.000 Dao Force. Ini akan menjadi 700.000 Dao Force yang luar biasa untuk menggunakan Paragon Strike. Karena esens kayu ilahi, King Sui mencapai 260.000 Dao Force dalam kemampuan atribut kayunya. Kekuatan Primordial Flames juga hampir sama. Perjalanan ke Gua Suara Laut Suci membuat pertahanan King Sui semakin menakjubkan. Kesetiaan bodoh dari binatang mimpi buruk neraka meningkatkan pertahanannya sebanyak 4 kali. Kekuatan pertahanan King Sui sendiri cukup menakutkan. Saat ini, dia dapat dengan mudah menahan Paragon Strike miliknya sendiri. Itu diberikan untuk diserang dalam perang besar. Tidak ada yang akan terjadi ketika lawan mencoba menyerang, sedangkan satu serangan sendiri bisa mengambil nyawa mereka. Ini memang keuntungan. Penempaan ini dianggap sangat berhasil. King Sui agak puas. Pemanasan dilakukan setelah dia selesai menempa. Sudah hampir sebulan. Karena waktu yang tersisa sangat lama, King Sui memutuskan untuk menyempurnakan bunga mudra suci untuk Luo Qingcheng. Hanya ada satu bunga mudra suci, tetap saja dia tidak punya pilihan. Dia akan kembali ke Gua Suara Laut Suci untuk mencari bunga mudra suci kecil dan memindahkannya ke alam Valet Jade Immortal ketika ada kesempatan. Mudah untuk memurnikan bunga mudra suci. Masalah utamanya adalah mencocokkan jarum hidup dan mati dan menyinari kemampuan kelahiran kembali di tubuh Luo Qingcheng. Kemudian, itu akan memaksa keluar energi destruktif dari Immortal Vanquishing Arrow. Pemurnian bunga mudra suci bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kemurnian energinya. Itu mirip dengan peningkatan Vampiric Divine Gold. Dia menghabiskan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikannya. Bunga mudra suci ini dewasa dan bertingkat tinggi. Dengan demikian, King Sui tidak membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Keesokan harinya, King Sui menawarkan untuk merawat luka Luo Qingcheng setelah sarapan. Bisakah kita melakukannya hari ini? Tanya Luo Qingcheng dengan gembira. Tentu, kamu akan segera pulih dan bahkan membuat kemajuan besar. Bunga mudra suci ini tidak hanya dibuat untuk menyembuhkan luka, kata King Sui sambil tersenyum. Terima kasih, luar biasa. Saya pikir saya harus meninggalkan semua orang selamanya setelah beberapa bulan ini. Luo Qingcheng terdengar seperti dia baru saja selamat dari bencana. Kenapa? Aku berkata aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Anda berjanji kepada saya sebelumnya untuk menjadi wanita saya ketika Anda pulih. King Sui tersenyum dan memandang Luo Qingcheng. Luo Qingcheng selalu menyukai King Sui sebelum ini, namun King Sui menjadi lebih proaktif setelah kejadian ini. Dia tahu dia tidak akan berubah begitu cepat jika bukan karena insiden ini. Dia berjanji pada King Sui pada awalnya karena dia sedang sekarat, bahkan jika King Sui terus mencari bunga mudra suci. Dia merasa tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi, dia berjanji pada King Sui untuk menjadi istrinya setelah dia sembuh. King Sui, aku. Luo Qingcheng menatap mata King Sui, yang dipenuhi dengan sedikit kesepian. Setelah dia melihat ekspresi tersentuhnya, dia tidak dapat menemukan kata untuk diucapkan. Pria ini peduli padanya. Mungkin itu bukan cinta, tapi mungkin itu, dia tidak bisa memastikan intensitasnya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu berpikir bahwa aku sebenarnya tidak mencintaimu dan hanya peduli padamu karena kejadian ini. Bukankah kita pernah membicarakan ini sebelumnya? Perasaan saya benar. Sangat mudah bagi pria untuk menyukai wanita, apalagi wanita sepertimu. King Sui tersenyum sambil mengatakan itu, tanpa menjelaskan secara rinci. Hatinya tersentuh ketika Luo Qingcheng memblokir panah penghancur abadi secara sembarangan. Dia segera membuat keputusan. Ketika seorang wanita bisa mengabaikan hidup dan mati untuk Anda, bisa memblokir di depan Anda tanpa ragu-ragu sedikit pun meskipun situasi mengancam nyawa, itu pasti seseorang yang sangat mencintai Anda jika dia bukan ibu Anda. Pada saat itu, King Sui mengira Luo Qingcheng hampir tidak bisa bertahan dan menyesal tidak mengakui perasaannya sebelumnya. Perasaan itu bisa dihitung sebagai cinta.
Tuhan memperlakukannya dengan baik, meskipun aura teratai budak emas tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya, itu dapat memperpanjang hidupnya selama 10 bulan. Untungnya, King Sui hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan bunga mudra suci. Makanya, dia tidak akan pernah menyakiti wanita yang mencintainya ini. Hidup itu singkat, seseorang harus menikmati saat ini dan membuat orang yang mencintainya bahagia. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Luo Qingcheng bertanya dengan hati-hati, melihat King Sui. Cinta, sangat dalam cinta, tidak seperti tapi cinta, kata King Sui dengan serius. Luo Qingcheng tersenyum, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Kapan? Apakah saya benar-benar harus mengatakannya? Kamu harus, kata Luo Qingcheng dengan nada serius. Ini mungkin terdengar klise. Pada saat Anda berdiri di depan tubuh saya benar-benar menyadari cinta saya untuk Anda. Pada saat itu, saya benar-benar takut Anda akan pergi, King Sui tersenyum. Jadi, kamu hanya mencintaiku untuk ini, Luo Qingcheng tampak kurang bersemangat. Oh, lalu kenapa kamu mencintaiku? King Sui tersenyum dan bertanya. Tidak tahu, aku hanya mencintaimu, jawab Luo Qingcheng. Biar ku beritahu, aku datang untuk menyelamatkanmu saat itu karena aku ingin berperan sebagai pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Gadis bodoh, ada pepatah di dunia ini bahwa tidak ada cinta atau benci tanpa alasan. Asal mula cinta tetap tidak diketahui, tetapi begitu seseorang jatuh cinta secara mendalam, tidak hanya diputuskan oleh satu kejadian seperti yang Anda sadari. Jika saya tidak mencintai seseorang, saya akan mencari cara lain untuk membalasnya bahkan jika dia menderita tembakan itu untuk saya, tetapi saya sama sekali tidak akan menjadikannya wanita saya. Aku tidak mencintaimu karena kamu menderita untukku, namun, momen itu membuatku menyadari bahwa aku sangat mencintaimu. King Sui berkata dengan serius sambil memegang kedua tangannya. Jantung Luo Qingcheng berpacu saat mendengarkan kata-kata King Sui. Keraguan sebelumnya segera hilang. Melihat King Sui, dia memberikan senyuman yang memikat. Bagaimana Anda memanggil saya? King Sui menyeringai canggung dan berkata, bagaimana dengan adik Qingcheng? Dasar tidak tahu malu, kamu harus memanggilku kakak perempuan dan aku sebenarnya suka kamu memanggilku konyol. Luo Qingcheng berkata dengan gembira. Senyum tipisnya, nadanya yang lembut, dan pesonanya yang matang membuat jantung King Sui berdebar kencang. Konyol, saat kamu sembuh, mari luangkan waktu untuk menikah dan punya bayi. Berhenti mengatakan itu, perawatan untuk Luo Qingcheng dilakukan di ruang rahasia. Apakah saya benar-benar harus telanjang? Luo Qingcheng berkata dengan malu-malu. Kamu harus telanjang, kalau begitu kau berbalik. Aku akan melihatnya cepat atau lambat, baiklah, aku akan berbalik. King Sui berbalik setelah melihat sikap malu Luo Qingcheng. Kemudian, mendengarkan suara gemerisik di belakangnya, King Sui tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Setelah beberapa waktu, suara Luo Qingcheng menggigil, saya sudah selesai. King Sui berbalik perlahan dan hampir tidak bisa menahan jantungnya yang bergetar setelah melihat Luo Qingcheng. Luo Qingcheng menyilangkan satu tangan di dadanya dan hampir tidak bisa menyembunyikan dua titik itu. Payudaranya yang cantik bersalju penuh, kencang, dan bulat tanpa kendur. Sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Luo Qingcheng memiliki payudara paling busti bahkan di balik pakaiannya. Mereka penuh, bulat, dan tidak kendor sama sekali. Berdiri tegak dengan bangga, Luo Qingcheng menggunakan tangan lain untuk menutupi di sana. Pinggang mungil dan sosok rampingnya menawan seolah-olah pohon kecil bergetar tertiup angin. Luo Qingcheng melihat King Sui dan membungkuk sedikit, tampak malu. Dia tidak berani melihat King Sui. Meskipun tampak dewasa dan memikat, dia masih perawan. Dia hanya bertindak seperti ini karena dia menyukai King Sui. Masih menonton, Luo Qingcheng berkata dengan marah. Dia tidak sok. Siapapun akan merasa tidak nyaman diawasi tanpa berkedip, bahkan jika itu adalah seseorang yang dekat. Kecantikan yang begitu indah, luar biasa dan luar biasa. King Sui tersenyum.
dia berjalan mendekat dan menggendongnya. Setelah teriakan, Luo Qingcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menempel di leher King Sui. Dia membenamkan wajahnya dalam pelukannya, enggan mengangkat kepalanya. Kemerahan memerah menyebar di pegunungan putih bersalju dan meningkatkan daya pikatnya. Dia adalah salah satu putri duyung dengan kecantikan luar biasa. Luo Qingcheng memejamkan mata dan berbaring di sofa sementara tubuhnya gemetar tak terkendali. King Sui tidak ingin membuatnya malu, oleh karena itu, dia dengan cepat mengenakan jarum emas untuk menghilangkan kecemasannya. Tanpa halangan di lengannya, King Sui bisa melihat lekuk tubuhnya yang indah dan tegas. Mereka sangat gagah, sangat besar, putih pucat, dan gemetar. Mereka tidak berubah bentuk sedikit pun bahkan saat berbaring. Begitu memulai akupuntur, King Sui fokus dan menjaga semangatnya tetap jernih. Matanya bersinar terang. Tanpa disadari, Luo Qingcheng perlahan membuka matanya. Dia tidak terlalu gugup sekarang menatap matanya yang jernih. Dia menyukai pria ini, dia merasakan kedalaman di matanya dan menyukai perasaan ini. Dia menyukai keseriusannya saat ini. Luo Qingcheng perlahan rileks sekarang, energi magis bergerak cepat ke seluruh tubuhnya. Terasa hangat dan nyaman membuatnya mengantuk. Segera, dia dikejutkan oleh energi destruktif di tubuhnya yang mulai bergerak mengganggu. Energi itu ditinggalkan oleh Immortal Vanquishing Arrows sebelumnya. Dia mungkin akan mati tanpa Golden Buddha Aura Lotus. King Sui sebenarnya juga takut. Jika tidak ada Lotus Aura Buddha emas, tidak ada gunanya menemukan bunga mudra suci. Meskipun Golden Buddha Aura Lotus tidak menyembuhkan Luo Qingcheng seluruhnya, itu menghemat beberapa waktu untuk King Sui. Faktanya, King Sui berpikir bahwa Buddha Aura Lotus dapat menyelamatkan nyawa Luo Qingcheng. Namun, dia mungkin akan menjadi manusia yang paling biasa dan tidak akan hidup lama. Begitu dia kehilangan origin Qi di dantiannya, dia akan segera kehilangan vitalitasnya. Luo Qingcheng merasakan energi destruktif memancar dengan kacau sekarang. Namun, ia tidak bisa melarikan diri, ia hanya bisa bergerak dengan cara yang tidak teratur seperti tikus yang dijebak oleh kucing. Segera setelah itu, dia merasakan suara mendesis bocor dari suatu titik di dadanya. Saat gas dilepaskan, dia merasakan energi yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Lebih banyak suara bocor mengikuti, itu keras dan sedikit memalukan. Luo Qingcheng langsung tersipu. Meskipun itu berasal dari jarum emas, itu menyesatkan. King Sui pasti melihat kecanggungannya. Itu adalah momen yang luar biasa sekarang, atau kalau tidak, dia pasti akan menggoda kecantikan ini. Setelah beberapa waktu, King Sui mengeluarkan bunga mudra suci dan menggunakan origin Qi-nya untuk memaksa efek obat ke tubuhnya. Ini sangat meningkatkan origin Qi di tubuh Luo Qingcheng dan memaksa keluar energi destruktif yang sebelumnya tahan. Selain itu, energi ini menyembuhkan tubuh Luo Qingcheng yang terluka. King Sui mulai menggunakan jarum kehidupan dan kematian untuk melakukan seni 5 elemen. Kekuatan kelahiran kembali yang besar terus-menerus menyembuhkan luka yang tak tersembuhkan. Seni penyembuhan King Sui saat ini bisa digambarkan sebagai tangan ajaib yang bisa membawa keajaiban. Tubuh Luo Qingcheng pulih secara bertahap. King Sui dengan mudah memperkuat konstitusinya setelah penyembuhan, ini sangat menguntungkan Luo Qingcheng. Setelah 1 jam, King Sui menyimpan jarumnya dan Luo Qingcheng berdandan dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, dia merasa sedikit gugup melihat King Sui. Wajahnya memerah, dengan penampilannya yang dewasa, dia terlihat lebih cantik dari yang bisa dibayangkan. Luo Qingcheng meminta King Sui untuk berbalik saat dia berdandan. Meskipun dia cepat, King Sui mengawasinya tanpa berkedip. Kecantikan yang berdandan layak untuk dilihat. Setelah selesai, Luo Qingcheng melirik King Sui, berhenti melihat. Baiklah, ayo pergi, ayo bawakan kabar baik dan rayakan nanti. King Sui memimpin jalan keluar sambil tersenyum. Para wanita sangat gembira mengetahui pemulihan penuh Luo Qingcheng dan melakukan percakapan bahagia bersama. Sementara itu, King Sui pergi untuk menyiapkan makanan dan anggur. Segera, dengan bantuan para wanita,
satu meja penuh hidangan menarik dan harum selesai. King Sui memegang secangkir anggur sambil melihat beberapa wanita cantik. Anggur dan kecantikan, apalagi yang bisa diinginkan. Muyun Qingge jelas berbeda setelah kembali. Yang lain menyadarinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah memperkirakan hasilnya bahkan sebelum King Sui dan Muyun Qingge tahu. Pria yang mereka pilih memiliki sifat sentimental dan dicekik dalam percintaan yang tak terhindarkan. Wanita King Sui mengharapkan situasi ini ketika mereka bersikeras untuk mengikuti King Sui. Terlalu sulit bagi wanita untuk memonopoli pria seperti dia. Perasaan sulit dikendalikan meski memiliki kepentingan bersama, banyak faktor lain yang mempengaruhinya. King Sui memandangi para wanita itu. Semua orang sangat menyadari perasaannya dan mereka mendiskusikannya secara diam-diam. Para wanita itu sedekat saudara kandung yang sebenarnya, yang lainnya sangat khawatir selama kecelakaan Luo Qingcheng. Luo Qingcheng sangat senang melihat kebahagiaan mereka, itu menghangatkan hati dan menghibur. Luo Qingcheng tidak berterima kasih kepada mereka karena itu akan berlebihan dan tampak aneh. Elder Sister Qingcheng pasti memiliki berkah tersembunyi. Sekarang Anda telah pulih dan kekuatan Anda telah meningkat pesat. Yang terpenting, Anda menemukan pasangan hidup Anda, kata King hanya sambil tersenyum dan memberi King Sui pandangan yang memikat. Kekuatan Luo Qingcheng memang meningkat pesat kali ini. King Sui membantu memperkuat konstitusinya sekali. Selain itu, dengan efek dari bunga mudra suci, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para wanita itu cukup kuat sekarang, jadi King Sui diyakinkan untuk kembali karena dia telah pergi selama berabad-abad. Semuanya diselesaikan di sini dan kekuatan mereka semuanya meningkat secara signifikan sekarang. Awalnya, King Sui ingin membawa semuanya kembali, namun, akhirnya dia memutuskan untuk hanya membawa Ye Jiange. Gadis-gadis lain harus tetap di domain mereka. Seminggu kemudian, King Sui, Ye Jiange, dan King Xiu kembali ke darat, meninggalkan sisanya. Dalam perjalanan kembali dari Gunung Suci, King Sui dan Muyun Qingge tidak mengunjungi istana yang utara. Dia sedang tidak mood. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.